Bapa, pagi ini kami kembali mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kami tidak lagi menyembah masalah kami. Kami tidak lagi sujud takluk di bawah masalah kami. Kami hanya sujud menyembah di bawah kebenaran-Mu, Tuhan. Dan kami boleh menaklukkan setiap masalah hidup kami di bawah kaki. Kami tanggalkan semua beban, semua dosa yang menghalangi kami. Dan kami mau arahkan hati kami kepada firman. Sebab kami sadar Bapa, kami hidup dari apa yang Engkau katakan. Lebih dari apa yang kami makan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi ini Bapak Ibu sadarkan diri. Tuhan merancang engkau dan saya untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan. Lebih dari apa yang kita makan. Firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan itu menguatkan. Bahkan firman Tuhan itu menyembuhkan. Dan pagi ini Bapak biarlah kembali perkataan firman-Mu yang menjadikan segala sesuatu yang ada boleh berbicara kepada hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya Doni Frankie Tompunu. Saya gembala di Victory Church Indonesia, GPDI di Cirende, Lebak Bulus. Dan saya adalah suami dari Ibu Sandy. Ya, istri saya beberapa kali melayani di tempat ini ya, dan sangat diberkati Bapak Ibu. Dan mungkin ini kali pertama saya di tempat ini atau keberapa? Kedua ya. Sudah lama berarti ya, sebelum Covid. Ya, oke. Senang bisa melayani di tempat ini, saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan izinkan pagi ini saya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya beberapa minggu ini. Menjelang kita mengakhiri tahun 2021 menjelang akhir tahun 2022 memasuki tahun 2023 yang katanya diprediksi tahun yang gelap. Tapi yang penting bukan gelapnya. Ya. Yang penting Tuhan hadir di sana. Amin. Dan saya ingin share ini kunci kemenangan hidup kita sebagai umat Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Katakan bersama-sama yuk, ibadah yang sejati. Ya. Hidup umat Tuhan ditentukan oleh ibadahnya. Camkan baik-baik, tangkap, tanam dalam hati dan pikiran saudara. Ganti kata umat Tuhan dengan saya. 2, 3. Hidup saya ditentukan oleh ibadah saya. Hidup umat Tuhan ditentukan oleh ibadahnya. Selama umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Kemanapun mereka pergi berperang, selalu menang. Tidak peduli apapun keadaannya. Jadi hidup Anda dan saya bukan ditentukan oleh kondisi dunia ini. Memang kondisi dunia ini tidak akan semakin baik. Dan Alkitab tidak pernah menubuatkan itu. Bahwa dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jangan kaget, jangan takut karena hari-hari di depan kita bukan semakin terang, tapi semakin gelap. Camkan itu baik-baik. Namun kabar baiknya, di tengah kegelapan itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Camkan itu baik-baik. Ketika saya mendengar masa sukar, saya tahu itu adalah kebangunan rohani yang terbesar. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi katakan setelah saya, tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Amin. Semua kebangunan rohani terjadi di masa sukar. Jadi itu adalah Allah Tuhan. Nah, yang menarik adalah, next,
Yang hilang di akhir zaman bukan ibadahnya, tetapi kuasa ibadahnya. Kalau Anda dan saya lihat, ibadah di akhir zaman bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak. Ketika saya masih kanak-kanak atau remaja, susah sekali cari ibadah, kebaktian. Mesti telepon gembala, Om, ya saya dari GPDI kan, kalau di kota ini ibadah di mana ya? Hari ini Bapak Ibu, nggak perlu telepon. Ada mall, hotel, apartemen, lempar batu, tutup mata, pasti ada kebaktian di situ. Setuju? Yang hilang bukan ibadahnya. Lagu-lagu di akhir zaman ibadahnya luar biasa. Ya mungkin zaman om, ya zaman tante, om tante, ya dulu masih kita jadul lah istilahnya. Zaman dulu lagu rohani 3 kunci cukup. CGF selesai. Hari ini harinya Tuhan. Gak perlu intro dan gak perlu latihan, on the spot, oke? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagu rohani hari ini saudara mesti dibantu karena teksnya kepanjangan. Ada bridge-nya, ada intronya. Ya. Zaman saya kecil itu paling canggih, apa ya, media itu OHP. Ya. Generasi sekarang nggak tahu OHP itu apa. Apa itu OHP? Overhead projector. Anda lihat yang menarik apa? Begitu ganti lagu kebakaran jenggot. Ya kenapa? Itu tumpukan mapnya, Masya Allah. Abjadnya, waduh itu perlu skill khusus Bapak Ibu ya. Lalu tulisan spidol lah, ya dihapus lah. Sekarang, wow, multimedia. Ya, tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi dengar baik-baik. Yang hilang di akhir zaman bukan ibadahnya. Ibadahnya makin banyak, makin canggih, makin bagus, tapi yang hilang apa? Kuasa ibadahnya. 2 Timotius 3 yang kelima, baca bersama-sama ayat ini. 2, 3, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Anda akan menemukan hari ini. Orang rajin beribadah, tapi hidupnya tidak berubah. Garis bawah ini, orang rajin beribadah, tapi hidupnya tidak berubah. Yang pornografi tetap pornografi. Yang keperzinahan, selingkuh tetap selingkuh. Yang homoseksual, tetap homoseksual. Karena ibadah akhir zaman kehilangan hakikatnya. Ibadah akhir zaman menjadi sebuah hiburan rohani. Pertunjukan rohani. Gereja itu bukan bicara aktivitas tapi komunitas. Makanya dikatakan jauhilah mereka itu. It's talk about community. Tentang apa? Hubungan, persekutuan, bukan pertunjukan. Hari ini kalau Anda kumpul nih, pelayanan yang dibicarakan apa? Lighting, sound systemnya gimana, alat musiknya. Gak pernah kan, lu gimana? Udah menang dosa pornografi belum? Itu gak diomongin tuh. Yang diomongin adalah all about performance. Tidak salah dengan performance, tapi itu bukan hakikat ibadah. Yang setuju katakan amin. Katakan setelah saya, hakikat ibadah bukan penampilannya. Hakikat ibadah pada hubungannya. Amin. Ada persekutuan tidak? Semuanya kan profesional. Bayaran lah gitu. Gak ada lagi yang namanya tuh kesehatian, komitmen, gak ada. Yang penting ya bayaran profesional. Ya, saya pun bisa jadi pembicara profesional. Ya, tapi belum tentu hidupnya benar. Ya, saya pribadi sangat berhati-hati mengundang pembicara di gereja lokal kami. Terkenal belum tentu benar. Besar belum tentu benar. Karena apa? Karena kita bisa main sandiwara di panggung ini. Tapi kita tidak bisa main sandiwara di rumah. Anda mau kelihatan benar atau benar-benar benar? Saya bukan cuma mau kelihatan benar. Tapi saya mau benar. Amin. Saya lebih memilih
dikenal Tuhan daripada terkenal dipakai Tuhan. Hari ini kan yang penting kan followernya berapa. Ya, jadwal panennya gimana. Itu gak penting, itu bukan hakikat ibadah. Setuju? Ya. Dan saya ingin Anda hari ini mengalami kuasa ibadah. Katakan yuk, kuasa ibadah. Ya, hidup yang berkemenangan, keluarga dipulihkan, keuanganmu juga diberkati, tubuhmu sehat. Kuasa ibadah, saudara, itu harus kembali. Ya. Next, ya, di mana kunci letak kuasa ibadah? Ada 3. Yang pertama pengertian, yang kedua kesungguhan, yang ketiga perkataan. Salah satu hilang, ibadah itu kehilangan esensinya. Katakan yuk, pengertian, kesungguhan, perkataan. 2, 3. Di mana kunci letak kuasa ibadah? Dalam pengertian kita, dalam kesungguhan hati kita, dan dalam perkataan mulut kita. Yang pertama bicara tentang pengertian. Roma pasal yang ke-10 yang kedua, baca keras-keras. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apapun yang Anda kerjakan dan lakukan, sekalipun yang Anda kerjakan itu benar, tapi tanpa pengertian yang benar, itu sia-sia. Tidak ada kuasanya. Anda dibaptis, tapi Anda tidak punya pengertian yang benar tentang baptisan, sama aja Anda cuma nyemplung ke air dan mandi gitu. Pengertian itu membuat sesuatu itu hidup, berkuasa. Bahkan Amsal atau Mazmur dikatakan gini, manusia dengan segala kegemilangannya tanpa pengertian yang benar boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Yang membedakan hidup Anda dan saya bukan masalah kita. Tapi apa? Pengertian kita tentang masalah kita. Itu yang mengubah hidup kita. Setuju? Katakan yuk, pengertian saya. Yang Tuhan ingin ubah dalam hidup kita adalah pengertian kita. Nah, ibadah itu Anda harus punya pengertian yang benar. Karena yang diubah di ibadah itu bukan perasaan Anda, tetapi pengertian Anda. Hari ini kan Anda dapat pengertian yang baru kan. Bukan cuma dihibur gitu. Apakah ada pembaharuan pikiran? Nah, apa itu ibadah? Ibadah tidak sama dengan kebaktian. Camkan itu baik-baik. Katakan yuk, 2, 3, ibadah tidak sama dengan kebaktian. Karena hari ini banyak orang sama dengankan ibadah itu dengan kebaktian. Ibadah tidak sama dengan kebaktian. Kebaktian adalah bagian kecil dari ibadah. Tetapi ibadah tidak sama dengan kebaktian. Kalau kita baca next, ada 4 kata yang diterjemahkan sebagai ibadah dalam perjanjian baru. Yang pertama, liturgos, ya liturgi, ya kebaktian. Yang kedua apa? Treskia, ya treskia itu artinya apa? Ya kita menolong orang, mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya. Ya, tidak dicemarkan oleh dunia, ya, itu treskia. Yang ketiga itu Eusebia, kehidupan yang suci, holiness, itu lebih tinggi lagi. Tapi yang keempat, inilah yang kita mau capai, ibadah yang sejati, latreia, pelayanan kepada Tuhan, divine service. Roma 12 ayat yang pertama, kita baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Latreia, itu ibadahmu yang pure, yang paling murni. Amin. Next, jadi ibadah yang sejati adalah apa? Mempersembahkan tubuh. Makanya kalau Anda bisa hadir kebaktian onsite, hadir. Karena itu bagian dari mempersembahkan tubuh. Kehadiran tubuhmu itu penting. Itu bagian dari ibadah. Tapi ibadah bukan hanya kebaktian. Kalau Anda bisa hadir tapi Anda tidak hadir, cuma nonton di rumah. Lalu dengan alasan COVID lah. Kalau COVID ngapain ke mall, jalan-jalan. Halo? Kecuali Anda di luar kota, betul? Kami sejak pandemi ini Bapak Ibu,
YouTube channel kami ngalamin peningkatan yang signifikan, tinggi sekali lah. Dari 1.000 jadi sekarang ya dalam setahun jadi 20.000. Gitu ya. Lalu kami hari ini buka mentoring kan. Di 26 kota sampai Eropa, Amerika. Itu semua kami di luar rencana kami Bapak Ibu. Hari ini jemaat online kami lebih banyak daripada jemaat yang onsite. Wajar karena mereka di luar kota. Jadi hari ini kemanapun kami pergi di kota apapun sudah ada komunitas Victory Church Indonesia di situ. Nah tapi poinnya adalah kalau Anda bisa hadir secara fisik, hadirlah secara fisik. Jangan kasih alasan, setuju? Itu bagian dari ibadah. Katakan, saya mempersembahkan tubuh. Yang pertama, next, sebagai persembahan yang hidup. Kata hidup di sini adalah zao. Dari kata zao, lahir zoe. Zoe itu feminim. Ya, tapi asal kata adalah zao. Yang artinya apa? Hidup yang aktif, penuh dengan semangat. Tuhan mau umatnya itu semangat, amin. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau Anda datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pastikan Anda datang dengan semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Anda tidak boleh menghadap raja dengan muka muram. Camkan itu baik-baik. Halo? Amin? Surga itu bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Surga is a kingdom. Dan Tuhan kita itu raja. Dan salah satu hukum kerajaan adalah Anda tidak boleh menghadap raja dengan muka yang muram. Tanggalkan bebanmu. Masuki hadirat Tuhan dengan sukacita. Itu ibadah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Kenapa Anda rajin kebaktian tapi hidupmu gak berubah? Ya wajahmu itu. Berkat jauh kalau engkau wajahnya sedih, siapa yang mau deketin Anda? Mending sedih, serem, horor Pak wajahnya. Ayo lihat sebelahnya, wajahnya horor gak? Semangat. Filipi 4 yang keempat ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, waktu saya terbatas Bapak Ibu, saya bisa khotbah panjang dari sini. Ya. Sukacitamu itu gak mengubah masalahmu. Anda bersukacita, Anda tidak bersukacita, masalahmu tetap sama, utangmu gak berubah, betul? Anda bersukacita, pasanganmu gak berubah, tapi ketika engkau bersukacita, engkau lebih kuat. Bukan masalahmu yang diubah, tetapi dirimu, pribadimu, hatimu yang diubah. Katakan, the joy of the Lord is my strength. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya begini, Anda tunggu sembuh baru gembira atau Anda gembira dulu baru sembuh? Coba renungkan itu baik-baik. Gimana mau gembira, Pastor? Hasil lab semua negatif, merah semua. Gimana mau gembira? Kita nih anak Tuhan kadang-kadang gak beribadah begini ya. Begitu sakit ya. Obat yang manjur buat darah tinggi apa? Ini. Obat yang manjur buat gula darah apa? Buat jantung apa? Simpel, hati yang gembira. Dan kita gembira bukan karena keadaan kita. Kita bergembira karena Tuhan. Anda bergembira karena apa? Karena uang. Itu bukan ibadah. Saya bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan diberikan dulu baru gembira. Gembira dulu baru diberikan. Itu ibadah. Amin. Ya, yang kedua ya. Persembahan yang kudus. Dipisahkan hanya untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 13b. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan yuk, tubuh saya ini milik Tuhan. Tubuh saya ini rumah Tuhan.
Ada ayat dikatakan kamu sudah dibeli dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sekarang begini, rumah Anda sudah dibeli dan telah lunas dibayar oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Artinya sejak hari itu rumah Anda rumah siapa? Bilang yuk, rumah saya bukan rumah saya lagi. Rumah Presiden Republik Indonesia. Datang preman. Mau ngerusak rumah Anda. Kira-kira Anda takut nggak? Kenapa? Sorry, lu salah tempat, betul? Lu salah tempat. Ini bukan rumah gua lagi. Ini rumah siapa? Lu bukan berhadapan dengan gua. Kira-kira dia jiper nggak? Jiper. Saya mau beritahu ya, saya tuh nggak takut sama sakit penyakit. Kenapa? Karena tubuh saya ini bukan milik saya lagi. Ini rumah siapa? Rumah Tuhan. Sekarang ya, Anda naik motor, lalu Anda memboncengi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi pakai helm. Anda bonceng nih, lalu Anda di stop polisi, takut nggak Pak? Ayo, jujur jawab, takut nggak Pak? Loh kok nggak takut Pak? Kenapa? Karena yang menyertai saya lebih besar daripada yang situ. Wajar nggak kalau Bapak takut? Nggak, saya mau tanya, wajar nggak kalau kita ini boncengin presiden? Atau di mobil kita ada presiden, lalu kita takut di stopin polisi, wajar nggak? Nggak wajar. Makanya Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, kenapa kamu takut di tengah badai? Tapi kan ini badai, Tuhan ini badai besar. Iya, kenapa kamu takut? Ketakutan kita itu merendahkan Tuhan dalam hidup kita. Stop menyembah masalah. Sebab yang di dalam kita lebih besar. Halo? Saya menentang kata it's okay to be not okay. Kalau Anda anak Tuhan dan ada Tuhan dalam dirimu. Itu gak berlaku. Kecuali tidak ada Tuhan dalam hidupmu, it's okay to be not okay. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidupmu, ada yang salah dengan cara berpikirmu. Kudus, katakan rumah saya kudus. Ya, kalau Anda pakai rumah Jokowi itu yang Anda tinggalin buat jual narkoba, nah itu Anda patut takut. Anda pakai buat pelacuran. Makanya tubuhmu bukan untuk percabulan. Matamu bukan untuk pornografi. Tubuh saya untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Kalau Anda memakai tubuh Anda sesuai dengan kehendak Tuhan, no worries. Amin. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Anda berzina, Anda selingkuh, Anda mengharapkan Tuhan sembuhkan saya, pret. Selama engkau memakai tubuh bukan untuk Tuhan, jangan harap ada perlindungan Tuhan atas tubuhmu. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Apa itu penyembahan pastor? Oh, kunci G, angkat tangan. Haleluya. Itu pertunjukan Bapak Ibu. Penyembahan adalah ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Berhenti main sandiwara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa main sandiwara. Setuju? Amin. Apalagi saudara? Sebagai persembahan yang berkenan. Ya. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya. Itu bicara tentang motivasi hati yang bersih, penuh kasih dan benar. Jadi berkenan itu bicara tentang motivasi hati. Dalam Matius 6 ayat pertama dikatakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Hari ini kan banyak orang kan ibadah supaya dilihat orang. Nggak ada upahnya Bapak Ibu. Anda mau terima upah dari manusia atau dari Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Katakan yuk, saya mempersembahkan tubuh saya. Sebagai persembahan yang hidup. Penuh semangat. Ya, saya ingat benar waktu di masa sukar ya, utang 16 kartu kredit 800 juta lebih.
saya memutuskan untuk bersuka cita di tengah kondisi sukar. Saya keluar rumah, saya keliling komplek mertua indah. Karena saya tinggal di rumah mertua 8 tahun. Buat apa saya bersusah hati? Saya tidak mau takluk di bawah masalah saya. Saya hanya takluk menyembah Tuhan, bukan masalah. Dan saya mulai bersuka cita karena Tuhan. Doni bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Saya pakai mulut saya Bapak Ibu. Katakan yuk, saya mempersembahkan tubuh saya. Dan bagian terpenting dari tubuh kita apa? Mulut kita. Ya, makanya yang kedua Bapak Ibu ya, di mana letak kunci ibadah? Itu di kesungguhan. Katakan yuk, sungguh-sungguh. Loh, Anda bilang sungguh-sungguh aja nggak sungguh-sungguh. Ayo katakan sungguh-sungguh. Ya, mengapa? Karena kesungguhan itu menarik kuasa Allah. Katakan yuk, kesungguhan menarik kuasa Allah. 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bayangin, mata Tuhan itu googling, ya, Dia hendak melimpahkan kekuatannya, menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kalau ada orang Kristen lemah, depresi, putus asa, simple. Karena dia tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Makanya dia lemah. Ibadahnya apa? Asal-asalan. Yang penting kan ke gereja, pastor. Ya, Anda ibadah di YouTube sambil main game, sambil belajar online. Hahaha, gak fokus pikirannya. Mengharapkan kekuatan dari Tuhan. No way. Karena kekuatan Tuhan itu gak murahan. Amin. Apa arti bersungguh hati? Simple. Kita menaruh nyawa kita di situ. Jadi sungguh-sungguh itu bukan perasaan. Enggak, kita taruh nyawa kita di situ. Janda di Sarfat. Hanya tepung sedikit, minyak sedikit. Nabi Elia bilang persembahkan untukku. Itu nyawanya dia itu. Abraham mempersembahkan Ishak. Itu ibadah. Kalau kamu mau ngikut aku, pikul salib. Bukan pikul tas shopping. Betul. Bukan pikul tas belanjaan. Pikul salib. Artinya apa? Saya menyerahkan nyawa saya. Matius 10:39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau Anda baca dalam 2 Tawarik 25 yang kedua, ini Amasya ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nyanyi gak segenap hati, pelayanan gak segenap hati, asal-asalan. Coba Anda sungguh-sungguh, apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kerja asal-asalan, masuk terlambat. Sorry ya, kalau kebaktian Anda terlambat, lupakanlah kekuatan Tuhan. Coba belajar sungguh-sungguh. Banyak orang tuh sungguh-sungguh di tempat yang salah, taruh nyawa di tempat yang salah, di meja judi. Sampai ditaruhlah rumahnya di situ, usahanya di situ. Anda kalau mau sungguh-sungguh jangan taruh di meja judi, taruh di mezbah Tuhan. Amin. Taruh nyawa, engkau kan tidak akan mati. Ya. Saya taruh nyawa saya di situ Bapak Ibu. Ya, waktu saya terbatas, saya 30 menit ya. Gak bisa banyak kesaksian. Yang ketiga, next, di mana kunci letak kuasa ibadah? Pengertian, kesungguhan dan juga apa? Perkataan. Yakobus 1:26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat, bagian terpenting dari tubuhmu adalah lidahmu, itu pusat kendalinya. Mati dan hidupmu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda ngomongnya apa? Aduh pastor, saya sakit, saya lemah, saya ini orangnya begini. Itu kan kata Anda, kata Tuhan apa? Gemakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang masalahmu katakan. Gemakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang yang menyakitkanmu katakan. Aduh pastor, sampai mati pastor, saya tidak akan pernah lupa apa yang dia katakan.
perkataan orang yang menyakitkan Anda ingat, perkataan Tuhan Anda buang. Jaga nih mulut. Yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Amin. Saya belajar berkata untuk berhenti berkata tidak punya uang di tengah masalah keuangan saya. Dulu sering kali saya ngomong gitu, duit dari mana, duit dari mana. Saya ganti dengan satu kata, Tuhan sudah menyediakan. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, ayah mana dombanya? Abraham menjawab, Tuhan sudah sediakan. Lalu Ishak bertanya lagi, gimana caranya? Gak ada, itu dari saya Bapak Ibu. Istri saya yang tanya, dia datang sama saya kan kebutuhan anak sekolah. Sayang tenang, Tuhan sudah menyediakan. Iya, aku tahu dari mana. Tuhan sudah menyediakan. Amin. Dari mana? Udahlah, itu bukan urusan kita lah. Yang penting percaya dulu. Ya, oke, waktu saya terbatas Bapak Ibu. Kita lihat ini konsepnya ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga menurut kehendak kita dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini menarik. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan. Katakan dapat dikendalikan. Ya. Dengan apa? Kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurimudinya. Itulah lidah kita. Saya tidak pernah membiarkan masalah keadaan hidup saya mengendalikan diri saya. Hidup saya. Jangan hidupmu dikendalikan oleh keadaan. Hancur Anda, tenggelam Anda. Saya tidak bisa mengendalikan keadaan. Katakan, saya tidak bisa mengendalikan keadaan. Tapi saya bisa mengendalikan apa yang saya katakan tentang keadaan saya. Saya tidak bisa mengubah masalah saya tidak bisa mengubah istri saya, suami saya. Tapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan. Ubah itu, katakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Jangan katakan apa yang masalahmu katakan. Mulut memuji Tuhan, habis ini Anda ngeluh, gosip. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang hilang di akhir zaman bukan ibadahnya, namun kuasa ibadahnya. Dan kunci letak kuasa ibadah itu ada di pengertian kita, kesungguhan hati kita, dan perkataan mulut kita. Bapa hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Sadarkan diri kami bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh keadaan kami, oleh dunia ini. Tapi hidup kami umat-Mu ditentukan oleh ibadah kami. Kami mau beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan menerima kebenaran ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.